Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Shoroh untuk penerjemahan Dr. Zamzam Nur Huda M. Ahum. Yang saya hormati seluruh rekan dari mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang saya hormati pula seluruh teman-teman yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Hanif Hasan Albana, mahasiswa aktif program studi terjemah semester 2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ingin mempresentasikan kepada kalian semua sebuah materi yang berjudul Mengetahui verba ditinjau dari segi subjek, al-fi'lu min haitsu dzikri fa'ilihi. Sebelumnya, izinkan saya menjelaskan kepada kalian semua pengertian verba secara global sebelum masuk ke pembahasan utama. Verba dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah fi'il. Lalu, menurut versi bahasa Indonesia, verba dikenal dengan istilah kata kerja. Lalu, apa sih pengertian dari fi'il tersebut? Menurut kitab Nahwul Wadi, fi'il adalah kullu lafzin yadullu ala husuli amalin fi zamanin hosin. Kemudian, menurut kitab Jurumiyah, fi'il adalah madalla ala makna mustaqilin bil fahmi wa kana zamanu juz'an minhu. Yang terakhir, fi'il menurut kitab Imriti adalah ma yadullu ala makna mustaqilin bil fahmi wa kana zamanu juz'an minhu. Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya verba, fi'il, kata kerja itu memiliki makna yang serumpun dan sepadan. Sampai sini pembahasannya. Kemudian, verba itu jika ditinjau dari segi subjek terbagi menjadi dua, yaitu verba transitif dan verba intransitif. Verba transitif dan verba intransitif ini dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-fi'lul ma'lumu wal fi'lul majhul. Fi'il maklum dan fi'il majhul. Kemudian dalam versi bahasa Indonesia dikenal dengan istilah kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Berikut pemaparan materi poin dari pembahasan hari ini. Yang pertama, verba transitif. Tahu? Fi'il maklum. Verba transitif dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah fi'il maklum. Dan dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah kata kerja aktif. Sebagaimana yang kita tahu bersama, bahwasanya kata kerja aktif itu terkadang memiliki imbuhan me. Contohnya itu seperti memakan, menulis, membuka, menolong, membantu, menerima, dan lain-lain. Kemudian, apa sih pengertian fi'il maklum itu? Al-fi'lul maklum huwa ma usnida ila fa'ilihi. Yang artinya, fi'il yang bersandarkan kepada fa'ilnya. Maksud bersandar di sini, fa'ilnya itu nampak jelas bahwasanya ia adalah sebuah subjek
sebuah fa'il atas kata kerja atas fi'il tersebut. Contohnya Budi makan nasi. Kata makan itu kan kata kerja. Kata kerja tidak mungkin berdiri sendiri. Otomatis ia membutuhkan subjek. Nah, subjek dari kalimat tersebut adalah Budi. Jelas, tampak. Ia tampak kehadirannya dalam kalimat tersebut. Begitu juga contoh berikut ini. Yang pertama ada Roma Musa al-Qirtosa. Yang kedua, Sona'a Holidun al-Hizanata. Yang ketiga, Sa'ada Zaidun Fakiron. Yang artinya, Musa telah membuang kertas. Yang kedua, Khalid telah membuat lemari. Yang ketiga, Zaid telah menolong orang fakir. Pembahasan secara rincinya, kata buang itu adalah kata turunan dari kata kerja yang kata dasar buang. Kata membuang memiliki imbuhan me ditambahkan pada kalimat tersebut. Yang asalnya kata dasarnya itu buang, memiliki imbuhan me menjadi membuang. Begitu juga membuat. Membuat itu kata dasar, itu kata turunan dari kata buat. Membuat dan menolong. Menolong juga termasuk kata turunan. Kata dasarnya itu tolong. Nah, 3 kata kerja di sini merupakan contoh dari fi'il maklum, karena dapat ditarik kesimpulan bahwasanya ia memiliki ciri khas khusus, imbuhan me, dan fa'ilnya itu tampak dengan jelas kehadirannya di situ. Yang membuang kertas itu Musa, yang membuat lemari itu Khalid, yang menolong orang fakir itu Zaid. Jelas kehadirannya, jelas fa'ilnya itu mereka. Kemudian pembahasan kedua yaitu verba intransitif. Verba intransitif dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-fi'lul majhul. Dan dalam versi bahasa Indonesia dikenal dengan kata kerja pasif. Kata kerja pasif, sebagaimana yang kita tahu, bahwasanya ia terkadang memiliki imbuhan di. Contohnya dimakan, diminum, ditendang, dipukul, dibantu, dan lain-lain. Kemudian, apa sih pengertian fi'il majhul? Fi'il majhul adalah ma usnida ila ghairi fa'ilihi. Yang artinya fi'il yang tidak bergantung kepada fa'ilnya, yang tidak bersandar kepada fa'ilnya. Maksud dari bersandar di sini, fa'ilnya itu tidak tampak. Kemudian, objek dari kata kerja tersebut akhirnya menduduki kedudukan subjek. Dalam bahasa Arab, objek disebut dengan maf'ulun bih. Kemudian, karena fa'ilnya itu tidak ada, maka maf'ulun bihnya itu menduduki kedudukannya fa'il, sehingga maf'ul bihnya itu menjadi marfu. Contohnya seperti berikut ini. Contoh yang pertama adalah wa iza quri'al Qur'anu fastami'u. Yang kedua, kutiba ad-darsu. Yang ketiga, yudrabu al-qalbu. Ketiga contoh berikut
merupakan fi'il majhul. Yang pertama, wa iza quri'al Qur'anu fastami'u. Kata quri'a itu adalah fi'il majhul dari qara'a yang artinya membaca. Jika qara'a itu dijadikan majhul, memiliki makna dibaca. Apabila dibacakan Quran, maka dengarkanlah baik-baik. Sebenarnya qara'a sebenarnya dalam fi'il maklum qara'a memiliki contoh kalimat seperti berikut ini. Qara'a fa'ikun al-Qur'ana. Fa'ik telah membaca Al-Qur'an. Qara'a itu verba, kata kerja, fa'ik itu subjek, Al-Qur'an itu objek. Jika dimajhulkan menjadi quri'a Al-Qur'anu. Fa'iknya tidak tampak, hilang. Kemudian objek dari kata kerja tersebut, yaitu Al-Qur'an, menduduki kedudukannya si subjek, fa'il, menjadi marfu. Jelasnya, quri'a Al-Qur'anu. Begitu pemaparannya. Sama halnya dengan contoh yang kedua, kutiba ad-darsu. Kutiba ad-darsu merupakan fi'il majhul dari kataba. Kataba dalam fi'il maklum, kutiba dalam fi'il majhul. Jika dalam fi'il maklum, kataba Ibrahimu ad-darsa. Ibrahim telah menulis pelajaran. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, jika Ibrahimnya itu, jelasnya subjeknya itu tidak tampak, maka objeknya menduduki kedudukan subjek, jelasnya marfu dalam i'rabnya, menjadi kutiba ad-darsu. Begitu pula dengan contoh yang ketiga, yudrabu al-qalbu. Yudrabu al-qalbu merupakan fi'il majhul dari doroba at-tiflu al-qalba, yang artinya anak kecil itu memukul anjing. Nah, dalam posisi tersebut, jika dalam keadaan fi'il majhul, kan sudah jelas bahwasannya subjeknya itu tidak tampak, tidak ada. Lantas, untuk mengatasi hal tersebut, objeknya itu menduduki kedudukannya subjek, fa'il. Sebagaimana yang kita tahu, bahwasanya fa'il itu marfu, menjadi yudrabu al-qalbu. Begitu pemaparan materinya. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi bagaimana cara mengubah fi'il maklum menjadi fi'il majhul akan dijelaskan oleh saudara Rafi. Astaghfirukum min jami'il khati'ati wal ghalat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.